Mau gaming 240Hz curve atau kalian ngerasa kontras warna yang kurang di panel IPS, maka monitor Samsung ini cocok untuk kalian. Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020, dan kali ini Samsung sponsorin kita dengan kirimin salah satu monitor gaming terbaiknya di 240Hz. Kita lihat di dusnya dahulu. Samsung di sini sepertinya kasih kita kesan bahwa curve-nya itu luar biasa banget. Sampai ada logo Rapid Curve. Gue harap sih kemampuannya itu juga seperti marketing di dusnya. Kalau gue hitung itu totalnya ada 6 guys logo G-Sync di seluruh dusnya. Tapi yang sebenarnya ini adalah monitor FreeSync yang sepertinya menggunakan teknologi variable overdrive pada saat kita nyalain G-Sync compatible-nya. Seperti pada Asus VG279QM. Yang beda dari Samsung adalah pengaturan kabel, dia simpel banget di packagingnya dan khas Samsung, dimana semua kabelnya itu dibungkus bersama kitab-kitab yang ya selalu gue cuekin. Satu kabel DisplayPort, kabel power dengan kepala colokan khas Samsung yang colokannya beda sendiri dari apapun yang ada di dunia ini. Adapter untuk merubah colokan yang berbeda sendiri tadi. Extension untuk pasangin ke kakinya supaya jadi ada kabel manajemennya gitu. Untuk kakinya ini dibuat dari besi yang padat dan dibungkus lagi dengan plastik yang tebal. Mewah. Dan untuk stand-nya itu bentuknya V ya. Dan kalau kalian balik ke belakang, kita bisa lihat bahwa besinya hanya ada di bagian tengah. Sedangkan kiri kanannya menggunakan plastik tebal double layer gitu dibungkus. Juga dilengkapi dengan 5 karet penahan di bagian bawahnya. Langsung kita buka panelnya. Di sini gue langsung jatuh cinta banget dengan material yang dipakai oleh Samsung. Materialnya mungkin gue bisa sebut ini sandstone black. Di sini Samsung nggak kasih tahu materialnya apa, tapi kalau gue flashback ke zaman dulu guys, pada saat OnePlus One baru keluar, mungkin material ini mirip dengan OnePlus One saat itu. Untuk feel di tangan itu super mewah, dan kalau bagian belakang ini kena cahaya lampu itu keren banget guys. Ada lingkaran bagian belakang yang bentuknya seperti turbin mesin dan ada logo Samsung di sana, dan juga dilengkapi dengan VESA mount 75x75 mm. Di sini kita juga bisa langsung lihat port yang kita dapat. Yang pertama ada port audio jack, terus ada 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2 dan port power, dan juga yang terakhir USB untuk servis. Jadi kita cuekin aja. Bagian atasnya ada garis-garis yang berfungsi sebagai lubang angin untuk keluar panasnya monitor ini saat kita push 240Hz dalam jangka waktu tertentu. Karena pasti panas banget. Oke, saatnya kita pasang kakinya ke monitornya. Kakinya tinggal gila ini. Kakinya itu tinggal kalian dorong ya guys, dengan sedikit kekuatan aja dia udah bisa masuk. Dan kalau kalian suatu hari mau copotin nih guys, ini yang sedikit masalah nih menurut gua. Kalian bisa goyang-goyang sama tarik cukup keras buat copotinnya. Tapi gua ngerti banget kenapa Samsung pakai sistem kayak gini untuk nunjukin desain yang lebih elegan, beda juga daripada yang lain, dan juga nggak kelihatan murah sekali atau baut ya kalau kalian sebutnya baut. Walaupun memang di sini dia ngorbanin kemudian copot pasang kaki ini. Stand-nya tinggal kalian pasang dengan satu mur aja, dan ini kelihatan banget dari kaki, dan stand-nya itu slimless banget, mulus banget. Dan untuk kabel management di monitor ini gue bilang asik, dimana udah dirancang oleh Samsung supaya kabelnya bisa langsung garis lurus ke arah lantai. Itu keren banget. Untuk panel depannya gue bisa bilang ini bukanlah monitor dengan bezel tertipis di kelasnya. Sekitar 0,8 cm untuk ketiga sisi bezelnya. Karena masih ada housing yang membungkus panelnya. Ya secara ini panel curve, jadi ya gue bisa maklumin aja. Untuk bezel bagian bawah kira-kira itu 1,6 cm lebarnya. Lagi-lagi ada logo G-Sync di bagian kiri dan logo Samsung di bagian tengah. 240Hz di monitor 27 inch ini tuh mantep banget. Walaupun dengan panelnya VA yang seharusnya itu paling blur dibanding dua panel lainnya. Di sini Samsung bisa overdrive response time pixelnya sehingga blur di monitor ini tuh minim banget, bahkan kalian nggak bisa notice dengan mata telanjang. Yang nunjukin kalau kelas panel VA di monitor ini memang kelas atas, bukan yang kelas-kelas bawah ya. Oke, di sini gue mau tes motion blur atau ghosting itu dengan UFO. Kita bisa lihat di sini ada 4-5 bayangan yang muncul saat kita berada di warna gelap. Semakin terang warna backgroundnya, ghostingnya itu semakin nggak kelihatan. Sesuatu yang membuat monitor ini spesial adalah curve panelnya. Yang enaknya itu bisa membantu kita untuk melihat lebih luas dengan pergerakan leher yang lebih minim. Jadi misalnya panel flat enak buat gua pribadi itu di meja sekitar 70-80 cm. Mungkin di monitor ini bisa jadi cuma ya 60-70 cm. Yang sangat disayangkan adalah ergonomic stand di monitor ini nggak ada sama sekali. Jadi kita cuma bisa tilt aja, dan untungnya tiltnya itu yang bukan seri tipe yang kualitas bagus banget. Kualitas dan tilt yang dipakai udah kualitas yang bagus. Dan penempatan panel dia tuh cukup tinggi untuk ukuran orang 165 cm seperti gua.
Jadi ya gua harus pakai bangku agak tinggian untuk nyaman. Nah, karena panelnya hanya seberat 3,8 kg, kalian tinggal beli bracket aja, harganya kira-kira 300 ribuan itu udah cukup untuk selesai masalah tersebut. Oke guys, jadi di sini gua ngetes bleeding di monitor ini. Kalau kita lihat ya sedikit lah ya di bagian kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah gitu. Cuma kalau kita mulai geser dan gua geser ke tengah-tengah, bleedingnya hampir nggak kelihatan. Tadi itu dari samping, ya dari kiri, ya kelihatan lagi itu kiri atas, kanan atas. Ya kalau bawah sih kayaknya reflection. Dan mungkin tes satu lagi, gue tes pada saat kondisi ruangan yang ekstrim banget, itu gelap. Dan di sini ISO gue udah gue tinggiin banget, 8000, jadi kelihatan. Ya dari sisi samping kalian bisa lihat. Ya itu ada bleeding di kiri atas dan kanan atas. Tapi sekali lagi kita tes di tengah. Ya, uniformity-nya jauh lebih bagus ketika kalian lihat di depan. Oke guys, kita langsung masuk ke bagian OSD-nya, dan di sini gue bilang OSD-nya Samsung 240Hz ini cukup simple guys. Ini kita di mode default, itu langsung pakai joystick yang dikasih, dan menurut gue ini make sense banget ya kalau kita pakai joystick. Gue paling suka banget ada joystick di bagian bawah sini. Oke, ini kita secara default. Picture mode-nya di custom dan lain-lain, ada teasing-nya itu on, dan banyak fitur-fitur yang hilang guys di sini. Dan kalau kalian offin dia baru nyala-nyala. Misalnya di sini ada fitur-fitur yang gue bilang response time faster gitu-gitu, low input lag on, dan screen. Yang menarik itu ada yang di screen size guys, dan ini baru bisa nyala pada saat G-Sync-nya kalian mati. Nah, screen size ini maksudnya apa? Jadi kalian bisa mundur ke inch yang dulu, misalnya 17 inch. Nah, tampilannya akan jauh lebih kecil monitornya, seperti kalian pakai 17 inch 4:3, dan ini aneh banget. Mungkin yang menarik adalah 19 inch 16:10, ini masih masuk akal. Atau 24 lah, kita ngomongin 24 inch 16:9. Jadi kalian untuk main game-game kompetitif ada beberapa, gue lihat orang-orang yang pro player, dia ngerasa pada saat dia play, apalagi game CSGO ya, gue lihat beberapa pada saat turnamen itu 27 inch, tapi di monitor itu support sistem-sistem kayak gini, jadi gameplaynya dia mau main di 25 inch atau 24 gitu. Nah, yang berikutnya virtual endpoint, ada kayak ya crosshair biasa. Dan di sini ada black equalizer, yang cukup menarik adalah black equalizer di sini semakin tinggi justru semakin gelap guys. Semakin rendah justru semakin abu-abu bagian bawahnya, semakin dihajar brightness-nya. Ya, simpel aja sih. Paling yang mode ini gue bilang biar kalian nggak usah pusing, adaptive sync nyalain aja. Dan lagi ini udah ada G-Sync, G-Sync-nya juga overdrive-nya juga udah variable. Jadi menurut gue paling worth it-nya adaptive sync-nya nyalain aja, nggak usah pusing. Habis itu yang berikutnya ada picture, brightness-nya 175, menurut gue ini udah cukup banget. Sharpness, ada color juga. Ada color tone, kalau kalian mau color terserah. Nah, di sini ada HDMI black level. Gue rasa ini cuma nyala pada saat kalian pakai HDMI, tapi ya buat apa pakai HDMI di monitor ini. Ada eye saver mode yang menurut gue aneh banget ketika dinyalain, jadi gelap abu-abu butek gitu. Mungkin buat di ruangan yang lampunya jelek maksudnya. Jadi gelap banget atau memang ruangannya remang gitu guys. Ya, segitu aja OSD-nya, menurut gue nggak ada yang penting-penting banget. That's it. Untuk spesifikasi lengkap lainnya yang belum gue sebut, yang pertama itu curve di monitor ini 1500R. Brightness-nya cuma 250 nit, tapi dalam kondisi tertentu itu bisa 300 nit, yang mungkin jarang terjadi ya. Terus respon time-nya di sini 4 milisecond minimum, NTSC-nya 72%, dan panelnya itu udah 8 bit yang bagus, dan warnanya tuh lebih luas dibandingin panel TN yang rata-rata 8 bit tapi pincang, yaitu 6 bit plus FRC. Garansinya 3 tahun dengan sistem 1+2, dan monitor ini bisa kalian dapat di harga 5,6 jutaan. Di segmen 27 in 240Hz ada total 5 monitor yang bermain di segmen ini termasuk Samsung. Yaitu yang pertama ada LG 27GK 750 TN 400 nit 5,7 juta. Ada Asus VG 279QM IPS 400 nit 280Hz 6,5 juta. Ada BenQ Zowie XL 2740 TN 320 nit 240Hz di 9,9 juta. Di sini Samsung unggul di segmen harganya guys, karena dengan harganya yang murah kalian dapetin 240Hz dengan panel curve. Nah, di Samsung ini yang kalian korbanin adalah panel yang VA dengan motion blur paling tinggi kalau dibandingin TN dan IPS.
4 millisecond response time yang cukup tinggi untuk monitor gaming, kelas monitor gaming itu cukup tinggi. Mungkin pesaing paling dekatnya ada di Asus VG279QM 280Hz yang kemarin kita review, di mana response time-nya itu sama dengan Samsung ini, yaitu 4 millisecond. Tapi dengan perbedaan harga kira-kira 1 juta. Juga brightness-nya ini cuma 250 nits yang membuat kalian nggak terlalu punya kebebasan untuk mengatur brightness. Dan yang paling kerasa kekurangannya mungkin ada di stand-nya, di mana untuk sebuah monitor gaming itu nggak ada ergonomic stand dan di sini cuma bisa tilt aja. Akhir kata dari gua, kalau gua lihat dari keseluruhan yang monitor ini berikan, gua rasa monitor ini bisa dibilang sebagai satu-satunya monitor VA yang berani bersandang juga dengan brand lainnya di 240 Hz. Sayangnya kalau kalian beli monitor ini, kalian harus menerima kekurangan yang tadi gue udah sebutin. Kalau buat gue pribadi disuruh milih, gue sebagai orang yang lebih suka performance, gue akan tetap pilih panel TN yang memang response time-nya lebih cepat dari semua panel yang ada, tapi memang ngorbanin warna. Tapi di sisi lain, gue tahu di luar sana ada gamer yang ngerasa bahwa warna TN itu hancur banget. Bisa melirik ke panel VA yang ada di monitor ini dengan udah 8 bit dan kontras warna itu pasti lebih menang dibandingin IPS dan TN. Dan juga curve monitor ini yang mempercantik segalanya dan satu-satunya yang di 240 Hz yang worth it untuk dibeli. Sekian dari gue Eldwin, sampai jumpa di video berikut. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran, apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ini mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap